Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian kitab Miftahul Manan, karya tulisan dari Kiai Imam Abu Syukur Salim Takran. Untuk itu mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jami'i masyayikhina syuyukhi masyayikhina abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina min tariqati syabtoriyah ila Kiai Muhammad Nurul Islam lan ugi sedaya para mursid-mursid syabtoriyah enamakan utama ila hadrati Kiai Imam Fauzi, Kiai Imam Abu Syukur Salim, Kiai Nur Basori, Kiai Hasan Ulama, ila hadrati Syekh Abdurrahman Tegal Rejo, ila hadrati Kiai Ahmadiyah Bagus Aliman, ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Abdul Rauf bin Ali Asingkil Aceh, ila Syekh Ahmad Al-Kusyasi, ila hadrati Syekh Abdullah Syabtori, ila hadrati Sayyidina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sahibu kitab Miftahul Manan, risalah Miftahil Manan, insyaallah bi ulumihim wa bi barakatihim wa anwarihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Setelah tentang cara menguatkan keyakinan pada episode yang lalu, sekarang kita menginjak kepada urutan atau martabat tingkatan-tingkatan dari zikir menurut ahli syatoriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Fadzikru, adapun yang disebut zikir indana menurut kami para ulama ahli syatoriyah ala arba'ati marotibah, itu terdiri dari 4 tingkatan menurut ulama ahli syatoriyah. Al awal, yang pertama, miftahul qalbi anis syirki wal bid'ah. Yang pertama adalah kunci membuka hati dari belenggu syirik dan belenggu bid'ah, atau tirai penutup bid'ah. Wahua, adapun zikir yang tingkat pertama untuk membuka hati dari syirik ini, membersihkan hati dari syirik dan bid'ah ini adalah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Wahua, adapun zikir la ilaha illallah ini mangkulun min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dinukil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya a'dhamu syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan liqalbihi rawahul Bukhari. Nah, adapun artinya adalah a'dhamu syafa'ati, yang paling agung, paling besar dari syafaatku Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad
yaumul kiamati pada hari kiamat nanti yang menerima syafaat terbesar bagi pada hari kiamat nanti mangqala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan liqalbihi, dengan ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. La ilaha illallah ini sangat umum sekali, baik semua walaupun bukan ahli thariqah, umat Islam sedunia selalu melafatkan, melantunkan zikir ini, la ilaha illallah. Wasani, dan yang kedua, tingkatan yang kedua atau urutan yang kedua dari zikir menurut ulama Syathariyah adalah miftahun nafsi an ahwahu, kunci membuka hati atau membersihkan hati dari hawa nafsunya yang mengelilinginya. Hatta qalbi mujarridin an syai'in illallah, sehingga atau sampai hatinya ini bersih dari segala sesuatu kecuali yang ada hanya Allah saja. Wahwa, adapun kunci atau zikir ini, zikir yang kedua ini untuk membuka hati ini adalah zikir illallah atau yang biasa disebut isbat, zikir isbat, zikir yang menetapkan asma Allah. Huwa mangkulun mim mafhumi qouli ta'ala, zikir ini dinukil dari pemahaman dari firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Wa man ya'mal, barang siapa yang mengerjakan su'an, mengerjakan suatu keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau berbuat aniaya atau menganiaya dirinya, nafsahu, kemudian tsumma yastaghfirillah, kemudian meminta ampunan kepada Allah, yajidillah ghafurur rahimah, maka Allah akan dia akan menemukan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Allah akan mengampuninya gitu. Kemudian ada ayat selanjutnya yang juga menjadi pemahaman dari lafadz dzikir illallah ini, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya orang-orang yang melakukan satu keburukan atau satu dosa, fahisyah itu satu dosa besar ya. Dalam ulama ahli tafsir menyebutkan itu salah satunya adalah zina gitu. Audolamu anfusahum, atau berbuat menganiaya dirinya. Artinya menganiaya dirinya ini melakukan satu hal yang membuat dirinya ini menjadi sengsara di akhirat, yaitu melakukan satu kesalahan, itu namanya dolamu anfusahum. Kemudian setelah melakukan dosa ini zakarullah, mereka ini mengingat Allah, menjadi ingat pada Allah, ya Allah mohon maaf, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian meminta ampunan kepada Allah karena dosa-dosanya ini. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, maka siapa yang akan bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah, maka pasti Allah akan mengampuninya, maksudnya. Terus juga disyaratkan di sini walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak menetapi mereka ini atas apa yang mereka lakukan itu. Artinya ketika melakukan dosa, di dalam hatinya ini ada keinginan untuk tidak melakukan dosa. Tidak merasa, wah sudah nyaman dengan dosa, begitu, tidak. Ini yusiru namanya, menetapi dosa. Ini tidak, walam yusiru ala ma fa'alu. Artinya ketika melakukan dosa itu ada penyesalan. Nah, itu syarat-syarat diampuni dosa itu.
Wahum ya'lamun, sedangkan mereka ini orang yang mengetahui atas dirinya dan juga atas keburukan yang mereka lakukan. Mereka menyadari, jadi sadar diri. Nah, di mana pemahaman dari lafadz dzikir illallah ini dari wa may yaghfiru dzunuba illallah. Illallah. Nah, illallah ini disebutkan di sini, maka ini menjadi salah satu dalil mafhum dari zikir illallah. Kemudian wasalis yang ketiga adalah miftahu ruhi anil ahwa'i wasyayatin. Yang ketiga ini adalah kunci membersihkan jiwa dari dorongan-dorongan keburukan dan bisikan-bisikan setan. Nah, zikir ketiga. Wa huwa dzikru ismi dzat. Zikir yang ketiga ini adalah zikir isim zat. Zikir isim zat ini apa? Yaitu zikir Allah. Nah, ini zikir yang ketiga. Wahwa zikir Allah atau zikir isim zat ini mangkulun min qouli sallallahu alaihi wasallam, ini dinukil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alsik syafataika wa a'li lisanaka wa qul Allah gitu. Dari hadis yang biasa digunakan di dalam penetapan tata cara talqin zikir yang biasanya dari Sayyidina Ali itu. Wal siksafataika, dan hendaklah engkau tangkupkan kedua mulutmu, wa a'li lisanaka, dan engkau letakkan lesan atau lidahmu ke permukaan mulut yang atas, waqul, dan katakan Allah, dan katakan zikir atau berzikirlah Allah. Jadi ini dalil dari zikir isim dzat Allah. Warabi yang keempat. Nah, sekarang ini yang keempat adalah miftahul aqli an mailihi li ahwa'in nafsi. Yang keempat ini adalah kunci pembersih akal dari kecondongannya terhadap dorongan-dorongan hawa nafsu atau dorongan-dorongan keburukan. Wa wa ala salasati marotib. Zikir yang keempat ini terdapat 3 tingkatan. Zikir keempat terdapat 3 tingkatan. Al-ula, yang tingkat pertama dari zikir keempat ini, li'i qadil iradatil hasanah wal himmatil aliyah. Untuk membangkitkan atau menguatkan kekuatan berkehendak di dalam diri yang baik, wal himmatil aliyah, dan menguatkan gairah atau menguatkan kekuatan hati untuk menuju keinginan atau tujuan-tujuan yang tinggi, yang mulia. Jadi untuk menguatkan hati, untuk ketika kita bertujuan menghadap Allah ini kan perlu tekad yang kuat, ya. Menguatkan tekad yang tinggi ini memerlukan zikir yang keempat dari tingkatan pertama. Waqad samainahu dzikron tarokian, dan kami menyebutnya dari zikir keempat tingkat pertama ini adalah zikir taroki. Wa tuqalu aidan bidzikri syahadah wal ghaib, dan juga zikir taroki ini juga disebut zikir syahadah wal ghaib. Zikir syahadah wal ghaib. Wa dzalika, dan apa zikir taroki atau zikir syahadah wal ghaib ini adalah zikir bunyinya Allahu gitu. Nah, Allahu ini adalah zikir taroki namanya. Yang fungsinya tadi yaitu menguatkan tekad dan menguatkan tekad dan menguatkan keinginan yang baik di dalam diri.
Wa huwa ma'khudun min mafhumi kalamihi ta'ala. Zikir ini juga diambil dari pemahaman terhadap firman Allah Ta'ala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid wallahu huwal ghani wallahu hu gitu. Nah, ini dari pemahaman itu bahwa di dalam Al-Qur'an ada lafaz Allah dan hu itu. Wahai manusia, kalian semuanya ini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah adalah Maha yang tidak membutuhkan terhadap segala sesuatu dan Dialah Maha yang terpuji. Nah, itu. Wasaniyah, adapun zikir keempat tingkat kedua, ini adalah lil iqadil fikriyah as-sahihah, untuk membangkitkan pemikiran-pemikiran yang benar. Waqad samenahu dzikron tanazuliyan. Kami menyebutnya, kami orang ahli satoriyah ini menyebutnya adalah dengan zikir tanazul. Tanazul itu zikir menurun dari atas ke bawah. Ya, kalau taroki yang pertama tadi adalah zikir dari bawah ke atas. Wa yuqalu aidan bi dzikril ghaibi wasyahadah fi syahadah atau wa dzikril ghaibi wasyahadah. Dan juga disebut zikir tanazul ini disebut zikir ghaib fi syahadah. Wa dzalika, dan ini apa bunyinya? Untuk tingkatan kedua dari zikir keempat ini, yaitu bunyinya adalah hu Allah, hu Allah. Ma'khudun min mafhumi kalami ta'ala, yang mana diambil dari pemahaman terhadap firman Allah Ta'ala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Nah, dan Dialah Allah, Zat yang maha pencipta, yang al-bari, yang menjadikan segala isi dari alam ini, al-musawwir, yang membuat bentuk, lahu, yang baginya al-asmaul husna, nama-nama yang mulia atau nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik, asmaul husna. Wasalisah, adapun zikir keempat yang terakhir atau ketiga ini liiqadi sirri litauhidil khalis anil aghyar. Ini untuk membangkitkan atau menuju satu rasa sir. Sir ini adalah adanya di dalam ruh yang sudah murni, litauhidil khalis, untuk menuju untuk bisa menauhidkan Allah secara murni, anil aghyari, dari segala sesuatu yang mengotori tauhid itu. Gitu. Waqad sammainahu dzikrul yaqin. Kami menyebutnya zikir yang terakhir atau zikir terakhir keempat yang tingkatan ketiga ini disebut zikir yakin. Zikrul yakin. Wa yuqalu dzikruhu bi dzikril ghaib fil ghaib, dan juga bisa disebut juga dengan zikir ghaib fil ghaib, zikir ghaib fil ghaib. Wa dzalika, adapun zikir ini adalah zikir hu. Di dalam satu manuskrip, di dalam Miftahul Manan yang versi Pacitan ini hu hayun. Nah, itu. Hu. Ma'khudun min mafhumi qouli ta'ala, ini juga diambil dari pemahaman firman Allah Ta'ala, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa, adapun Dia, al-hayyu, zat yang hidup, maha hidup, la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selainnya.
Fad'uhu, maka hendaklah engkau berdoa atau menyebutnya dia ini, hu ini, mukhlisina, dengan membersihkan atau dengan mengikhlaskan diri kalian lahu, kepadanya, ad-din, secara tata cara beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya miliknya Tuhan yang menjadi yang menjadi raja sekalian alam, gitu. Kita lanjutkan. Adabul dzikri sekarang adalah tata cara zikir menurut ahli Syatoriyah. Wa alam, maka ketahuilah, anna dzikra, bahwa sesungguhnya zikir, lahu adaban wa syuruton wa tariqatan, memiliki tata cara, etika, memiliki syarat-syarat, dan memiliki metode-metode. Wa min adabihi, dan itu sebagian dari etikanya, etika dari zikir ini apa? Al-ghuslu awil wudu, mandi, membersihkan diri lahiriah ini, atau berwudu sebelum zikir. Nah, berarti ini adalah dilaksanakan sebelum zikir, atau bisa dikatakan syarat, ya. Wal julus, dan duduk, fi makanin kholin, duduk dalam zikir ini di tempat yang sunyi, anil aswati, yang yang tidak ada suara-suara yang mengganggunya, al-muz'ijati, yang mengagetkan, suara-suara yang membuat mengganggu, membuat gaduh atau mengganggu terhadap zikir itu. Imma fil masjid, seperti misalnya di dalam masjid. Nah, di dalam masjid bisa kita lakukan zikir ini, namun ya posisi sepi lebih baik. Biniyatil i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Afdalul adab, adapun paling utama dari tata cara atau etika dari zikir ini, wasukun qabla zikri, yaitu adalah mengheningkan cipta atau menenangkan diri sebelum zikir. Ini tata cara yang paling utama. Membersihkan dari hal-hal yang bersifat keduniawian. Jadi ketika kita ingat apa-apa, ini kita lepaskan dulu, kita fokus bahwa ini adalah menghadap Allah. Kapan ini? Qabla zikri, sebelum zikir. Mustaqbilal kiblati, dengan cara menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat. Wa waqul yadaini alal fakhidain, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha kita. Berarti kakinya adalah mutarobik biasanya. Kakinya bersila, ya. Mutarobik itu bersila ini. Tangan di dua paha begini. Wa min syurutihi, dan adapun dari syarat-syarat zikir ini, atau batu min kulli dzambin. Juga syaratnya zikir ini juga salah satunya adalah bertaubat dari semua dosa yang kita lakukan. Berarti kita beristighfar itu, ketika biasanya berzikir kan ada istighfarnya, itu adalah kita niatkan kita bertobat dari semua dosa yang kita lakukan. Dosa besar maupun dosa kecil. Dan juga syarat dari sebelum zikir, wa husnun niyati qabla dzikri, yaitu membenarkan niat sebelum zikir, bahwa niatnya hanya mencari ridho Allah, niatnya hanya Allah belaka. Ini adalah tata cara atau syarat sebelum zikir. Wa yajtahidu hasbal imkan atakhulus an hududil basyariyah, dan juga ini berkaitan dengan yang pertama tadi, yang sudah disebutkan tadi, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan untuk memurnikan atau membersihkan diri
dari bisikan atau keinginan-keinginan yang bersifat kemanusiaan dalam diri kita. Ingin apa, itu kita hilangkan. Wa assasa sunnatar rasul, dan juga salah satu syaratnya adalah mengambil pokok dari semua zikir ini, melaksanakan sunnah atau perilaku dari Rasulullah SAW, wasairis solihin, dan perilaku atau perjalanan dari para orang-orang soleh min ahli sunnah wal jamaah, dari golongan ahli sunnah wal jamaah. Wa adamu tarki dzikri wa ilam yahdur qalbuka ma'allahi ahyanan. Dan juga salah satu syarat atau adab dari zikir ini adalah ketiadaan meninggalkan zikir. Artinya jangan sampai meninggalkan zikir walaupun dalam kondisi tidak hadir hatinya bersama Allah pada kondisi-kondisi tertentu. Terkadang hati kita ajak fokus kepada Allah tidak bisa, tapi jangan sampai itu membuat kita tidak berzikir. Jadi tetap mulut kita gunakan untuk berzikir, walaupun hati kita sedang kemana-mana gitu misalnya. Fa inna ghaflataka fi adami dzikri asyaddu min ghafalatika fi wujudi dzikri. Bahwa sesungguhnya ketika engkau lalai di dalam posisi tidak berzikir, ini lebih berat atau lebih berbahaya dibanding ketika engkau lalai dalam posisi sedang berzikir. Sedang berzikir namun masih dalam posisi lalai. Langsung mawon pinara. Wa tariqatuhu, adapun tata cara atau metode untuk berzikir ini menurut ahli syator langsung. Antab tadiya bidzikri miftahil qalbi la ilaha illallah. Hendaklah engkau memulai dengan zikir untuk membuka hati dengan lafaz la ilaha illallah ma'ana fi kullil khawatir minal qalbi. Dengan meniatkan ketika mengucap la ilaha illallah ini menghilangkan segala bisikan-bisikan dari hatimu. Bila ilaha, dengan lafaz la ilaha. Ketika la ilaha engkau niatkan menghilangkan segalanya dari hatimu. Yamuddu, dengan memanjangkan lafaz la ilaha ini, dipanjangkan lanya, maksudnya begitu. Min katifil yusra ila katifil yamin, dari pundak kiri kemudian la ilaha ke pundak al yamin, ke pundak yang kanan. La ilaha, memanjang, dengan hatinya meniatkan menghilangkan segala selain Allah. Wa isbatul uluhiyati bi illallah, dan menetapkan ketuhanan Allah, bi illallah, dengan ketika mengucapkan illallah, illallahnya itu meniatkan dalam hatinya menetapkan uluhiyah Allah, menetapkan ketuhanan hanya Allah saja. Ma'adhabbir ra'si ilal qalbil sonubari, dengan memukulkan atau menghentakkan kepala mengarah kepada hati sonubari. Allati tahta sad'il yusra, yang berada di bawah dada atau payudara ya ini ya. Di bawah payudara yang kiri. Ini hati sonubari. Nah ini. La ilaha illallah, begitu. Nah, gitu. Ma'ahuduril qalbi, bebarengan dengan semua zikir ini, ketika la ilaha illallah ini kita harus menghadirkan hati. La ilaha illallah, menghadirkan hati. Kemudian setelah berzikir itu, tentu semua zikir ini tidak bisa kita laksanakan sendiri.
haruslah dengan petunjuk dan wasiat ajaran guru atau guru mursyid, harus mempunyai guru mursyid. Tidak boleh praktek sendiri-sendiri dengan tata cara ini maksudnya. Prakteknya gimana? Ya kalau belum punya guru mursyid ya la ilaha illallah memaknai dengan maknanya. Ya, begitu. Sumaftah nafsaka bi kalimati illallah ma'adhab bi ra'si. Kemudian setelah dzikir la ilaha illallah beranjak kepada tata cara atau tingkatan zikir kedua, yaitu zikir yang kedua tadi atau zikir illallah. Iftah nafsaka dengan membuka hatimu dengan kalimat atau lafadz illallah. Caranya ma'adhar birra'si ila wasati sodri mahalal khayal. Dengan cara illallah ini dipukulkan ke kepalanya, dihentakkan ke tengah-tengah dada yang merupakan tempat dari semua hayalan atau semua gambaran-gambaran. Au ilal qalbi sanubari, atau tata cara yang kedua ini dihentakkan ke hati sanubari. Hati sanubari lagi, illallah dihentakkan ke sini. Jadi bisa ke tengah, bisa ke hati sanubari ini. Ma'huduril qalbi, semuanya ini dilakukan dengan menghadirkan hati. Menghadirkan hati, hatinya ikut berzikir. Sumaftah ruhaka bismidzat. Selanjutnya engkau buka rohmu, jiwamu dengan zikir isim zat, yaitu zikir Allah, Allah. Nah, Allah, Allah. Ini untuk membuka isim zat. Di sini tidak dijelaskan tata caranya. Ya. Sumaftah aklaka. Kemudian setelah itu adalah zikir untuk membuka akalmu, akal pikiranmu, yaitu dengan zikir yang tadi disebutkan zikir keempat, 3 jenis ya. Itu mubtadian bi fathil iradati. Yang pertama yaitu membuka iradah atau membuka kekuatan keinginan, kekuatan tekad. Bi dzikri Allahu, dengan zikir Allahu. Allahu. Nah, ini kan zikir syahadah fil ghaib atau zikir tanazul. Allah. Taroki. Allahu, oh ya, taroki. Wa bi fathil fikriyati, selanjutnya dengan zikir untuk membuka fikiran. Yang pertama membuka akal, yang kedua membuka fikiran dengan bidzikri hu Allah, dengan zikir hu Allah. Hu Allah ini untuk membuka fikiran agar pikirannya benar. Yang terakhir wa bifathi sirri, yang terakhir dengan membuka sir atau membuka rahasia dari ruh terdalam kita, bidzikrihu, dengan zikir hu. Kemudian nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pasal tentang hakikat. Nah, ini perlu pertemuan yang akan datang. Hadirin dimanapun berada, semoga pembacaan kitab kita ini betul-betul membawa berkah bagi kita semuanya. Tentu sekali lagi ini adalah bagi para pengamal thariqah syatoriyah atau pengamal tarekat atau apapun, haruslah sesuai dengan petunjuk gurunya masing-masing. Dan ini adalah menjadi bagian dari wawasan atau pemahaman tentang zikir yang merupakan bagian dari khazanah pengetahuan keilmuan di dalam thariqah syatoriyah yang sangat luas. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab syatoriyah yang lalu seperti kitabnya Syekh Muhammad Ghawuth, Jawahirul Khamas, itu ada 15 tata cara zikir, belasan yang tentu masing-masing tidak bisa kita perdebatkan mana yang paling baik, paling benar, karena tata caranya sangat banyak setiap zikir itu.
Maka apa yang harus kita lakukan? Kita sesuaikan sesuai dengan petunjuk guru kita masing-masing. Begitu. Alafu minkum, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.